Bimbingan teknik atau BIMTEK bagi pelaku UMKM ekonomi kreatif terkait konten kreator untuk membangun bisnis digital era Smart Society 5.0 yang digelar oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Malang diikuti oleh 85 peserta yang telah lolos kurasi dari Disporapar. Laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang untuk Bapak Baihaki SPD SE MSI CGCHI dipersilakan. Hadirin semuanya, kegiatan ini mendasarkan pada peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dan kompetensi. Untuk itu mohon izin Bapak Sekda kami melaporkan maksud dan tujuan pemerintah Kota Malang terus berupaya membangkitkan Kota Malang sebagai kota kreatif yang bisa mengakomodir semua potensi ekonomi kreatif yang ada di Kota Malang. Lebih-lebih hadirin semuanya, terutama para peserta, Kota Malang saat ini sedang dilakukan penilaian untuk menjadi kota kreatif dunia dan sekarang sudah mencapai 4 bahkan menuju 2 besar dunia. Mohon doanya dan tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang kedua, dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi kreatif sehingga dapat berdaya saing tinggi di kancah internasional. Karena Kota Malang sekarang sudah harus membuka diri untuk tidak hanya bersaing di tingkat regional, nasional, kita harus sudah go public, kita harus bersaing di tingkat internasional. Kemudian yang selanjutnya untuk mendorong dan menumbuh kembangkan semangat terus berkarya dan memasarkan produk-produk hasil kreativitas kita bersama. Selanjutnya juga dalam rangka memberikan banyak kemudahan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif melalui digital marketing, dapat menjangkau konsumen sebanyak-banyaknya dengan cara yang efisien karena dapat menekan biaya pemasaran. Untuk itu dengan BIMTEK ini kita kuasai langit dalam rangka untuk menaklukkan bumi, gitu Bapak ya. Selanjutnya juga dalam rangka untuk meminimalisir risiko dan membuat perkembangan bisnis lebih cepat. Bapak Sekda yang kami hormati, jumlah peserta luar biasa Bapak. Ini yang berhasil kita lakukan kurasi berdasarkan kriteria yang sudah kami tentukan, antara lain harus ber-KTP Malang, adalah berjumlah semula sebanyak 273 pendaftar Bapak. Dan ini hanya kami buka dalam waktu 5 hari melalui open call, dan yang berhasil untuk kami berikan kesempatan untuk mengikuti BIMTEK ini hanya 85 orang. Untuk itu selamat bagi rekan-rekan peserta semuanya yang berhasil dikurasi oleh panitia untuk mengikuti BIMTEK ini. Untuk itu pesan kami
minta tolong untuk kegiatan ini benar-benar dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, karena kita berbicara tidak hanya output sesuai yang dipesankan Bapak Sekda. Seringkali beliau menyampaikan semua kegiatan perangkat daerah jangan hanya indikatornya output, tapi bagaimana outcome-nya, bahkan dampaknya kemudian bisa dilaksanakan dan dalam rangka meningkatkan kemampuan rekan-rekan semuanya di era digital yang semakin menantang dan bersaing ini. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan ini telah sukses dilaksanakan pada tahun 2023 dengan peminat yang luar biasa, sehingga kita laksanakan kembali di batch 2 ini di tahun 2024 dengan menggunakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Malang tahun anggaran 2024 dengan turut melibatkan akademisi dan komunitas dalam pelaksanaan untuk memastikan kebermanfaatan kegiatan bagi pelaku aircraft di Kota Malang. Dan nantinya akan kami tindak lanjuti dengan pelaksanaan sertifikasi digital marketing gratis untuk meningkatkan kompetensi pelaku aircraft kepada calon konsumen dan membuka peluang kerja sebanyak-banyaknya di Kota Malang. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan sekaligus pembukaan acara secara resmi dan dilanjutkan dengan pemberian materi dan sesi diskusi yang akan disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Malang kepada Bapak Erik Setio Santoso STMT. Dipersilakan. BIMTEK ini dibuka oleh Sekda Kota Malang Erik Setio Santoso. Dalam pembukaan, Sekda Kota Malang dalam sambutannya mengatakan, melalui BIMTEK ini merupakan komitmen pemerintah Kota Malang dalam mendukung pertumbuhan dan kemajuan UMKM ekonomi kreatif di Kota Malang. Kami di acara keren pagi ini, BIMTEK Content Creator untuk membangun bisnis digital era Smart Society 5.0 batch 2. Berarti artinya sebelumnya ada batch 1 dan akan ada batch berikutnya ini nanti. Kemudian inisiatif penyelenggaraan kegiatan seperti ini saya sangat apresiasi positif, karena artinya rekan-rekan bisa menangkap perkembangan era sekarang ini ya, dengan berkembangnya AI, berkembangnya teknologi informasi komunikasi. Ini juga bagian dari komitmen pemerintah Kota Malang dalam mendukung pengembangan aircraft ekonomi kreatif, serta sebagai sebuah upaya bangun sinergi guna memajukan sektor yang menjadi kekuatan luar biasa di Kota Malang. Pastinya dengan generasi-generasi mudanya yang sebagian kecil berkesempatan untuk bisa ketemu berdiskusi bersama kita pagi ini, termasuk di dunia ekonomi kreatif sekarang ini. Bahkan hampir semua lini itu saat ini dituntut untuk bisa jadi konten kreator gitu, apapun gitu. Baik kalau kita punya bisnis, kita punya produk-produk yang dimarketingkan gitu, atau bahkan pegawai kayak kami saja ini, kayak saya, Pak B ini ya, sekarang ini juga dituntut bikin konten gitu. Kayak Pak B saya lihat sangat aktif juga untuk bisa posting-posting kegiatannya, karena klien kita, warga masyarakat kita ini kan bukan seringnya itu kepo gitu. Pak B lagi ngapain aja nih hari ini kerjaannya gitu. Kalau nggak posting dikira Pak B nggak kerja ya gitu. Wah, ini Pak B paling baca koran ya di kantor nih, sama ngopi-ngopi nih, jadi nggak kerja gitu. Jadi sekarang ini pun pegawai, pejabat publik, pelayanan masyarakat itu juga dituntut untuk bisa jadi konten kreator ini. Karena itu pemahaman digital ini jadi salah satu upaya strategis yang terus didorong pemerintah Kota Malang guna meningkatkan kapasitas generasi muda, pelaku ekonomi kreatif, serta juga masyarakat secara umum terhadap perkembangan teknologi. Hal ini juga sejalan dengan program pemerintah pusat, di mana kita berupaya keras meng-create sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing tinggi dalam berbagai bidang sesuai dengan tuntutan zaman.
Saat ini perkembangan ekonomi kreatif sangat luar biasa. Kota Malang memiliki ratusan startup studio, ada major startupnya juga terus bertambah. Angka valuasinya kalau kita nilai itu juga miliaran per tahunnya. Ada sekian banyak komunitas digital, co-working space juga, kampus-kampus berbasis IT mengembangkan program studinya. Nah, hal-hal ini memiliki peran untuk mewujudkan pesatnya perkembangan ekosistem ekraf di Kota Malang. Segala potensi yang ada tersebut tentu menjadikan nilai tambah yang mampu meningkatkan peran industri kreatif dalam kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Hanya saja rekan-rekan, sekarang ini yang jadi PR bagi kita adalah langkah strategi apa yang harus dapat kita wujudkan guna menghadirkan insan-insan kreatif yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam rangka improve skill tadi, kita hadirkan ini narasumber keren ini rekan-rekan pagi ini. Terlebih, era digital saat ini juga mengubah lanskap bisnis secara drastis. Kehadiran teknologi digital membuka peluang yang sangat luas bagi para pelaku kreatif untuk mengembangkan bisnisnya. Namun di sisi lain persaingan juga semakin ketat pasti di antara kita, di antara dengan SDM kota lain, di nasional bahkan di dunia pada umumnya. Karena itu kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan menciptakan konten yang menarik ini juga jadi kunci keberhasilan. Bahkan tadi saya diskusi dengan Pak Bayaki, dengan Mas Dedi, memberikan materi era sekarang aja itu juga gak mudah. Karena kita itu kan seringkali terdistract ini. Saya yakin teman-teman itu hampir 100% atau saya pikir malah 100% lebih pasti pegang HP. Di HP ini pasti banyak sarana komunikasi media sosial. Saya yakin kalau melihat rekan-rekan yang ada di sini ini pasti akun TikTok punya, akun Instagram ada, akun Twitter juga. Kalau Facebook masih enggak? Masih sudah ya? Gitu. Saya pikir Facebook hanya generasi saya sama Pak B aja, ternyata masih ya ini juga ya. Melalui pelatihan ini, pelaku ekonomi kreatif di bidang pariwisata terus tumbuh sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi komunikasi yang sedang berkembang. Sekda juga berharap melalui pelatihan atau pembinaan yang digelar oleh Disporapar, nantinya peserta dapat membuat konten yang dapat merepresentasi usaha mereka masing-masing yang memiliki nilai edukasi dan local wisdom yang dimiliki. Kita ciptakan konten yang relevan dan juga berkualitas yang pastinya juga memiliki nilai-nilai edukasi. Mengingat kegiatan pada hari ini mencakup dua topik penting, rekan-rekan. Pertama, bagaimana membangun bisnis digital yang adaptif di era modern. Kedua, bagaimana nanti cara membuat konten yang efektif di dunia bisnis. Saya berharap peserta bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk bisa improve, upscale, meningkatkan kapasitas diri dan juga nantinya kita aplikasikan ilmu yang kita peroleh di sini untuk terus berinovasi dan berkembang. Saya sebenarnya juga pengen banget ini ikut gitu, karena tuntutan sebagai pelayan masyarakat saya Pak Bayaki ini juga harus bisa bikin konten-konten yang bagus ini Pak Bay gitu. Atau nanti narasumbernya kita privat aja ya Pak Bay. Untuk bisa upscaling juga ini kita ini biar gak kudit gitu. Pada kesempatan ini juga akan disampaikan pengumuman pemenang penyerahan hadiah lomba infografis dan videografis potensi ekraf di Kota Malang yang kemarin diadakan untuk periode Juli-September 2024. Pemerintah Kota Malang juga terus mendukung pertumbuhan pelaku UMKM ekonomi kreatif agar terus tumbuh sehingga nantinya dapat memberikan peluang kerja bagi masyarakat Kota Malang serta berdampak positif dalam menambah PAD Kota Malang. Semakin menyebarluaskan semangat untuk berkreasi di Kota Malang. Hadirin sekalian, itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Senang sekali bisa ketemu dan terima kasih pula sudah tepat waktu teman-teman, karena saya pikir kadang-kala ini ya, di tengah perkembangan teknologi ini sensitivitas kita terhadap waktu ini kadang-kala jadi berkurang juga, sehingga
ketepatan, penghargaan terhadap waktu, itu yang selalu ingin juga saya ingatkan baik kepada diri sendiri ataupun kepada rekan-rekan. Penghargaan terhadap waktu ini sangat bermanfaat, saya pikir, untuk kita bisa memanajemen kegiatan kita mulai dari bangun tidur sampai nantinya waktu istirahat. Karena itu rekan-rekan, ada satu pantun tentang waktu, memakai batik di hari Sabtu, di hari Sabtu pergi liburan. Guru terbaik adalah waktu, sisakan waktu sesal kemudian. Rekan-rekan, terima kasih. Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan daya saing para pelaku ekraf, dapat mendorong pelaku ekraf karyanya semakin inovatif dan juga memiliki daya saing tinggi, membangun life skill di era yang penuh dengan challenge saat ini. Terima kasih perhatiannya, kebersamaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik teman-teman yang mulia, bagi sekalian hadirin peserta hari ini, inilah dia pemenang kuis yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Malang bersama dengan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Malang. Satu kali lagi, gaya bebas mungkin, mohon izin. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk penyerahan kepada pemenang lomba infografis, juara satunya bersama Rafli. Sekali lagi mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang yang tentunya sudah memberikan hasil terbaiknya dalam lomba videografis dan juga infografis. Juara 3. Sudah berlangsung penyerahan hadiah kepada pemenang lomba infografis dan juga videografis. Lomba yang diadakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Malang. Tentunya penilaian sudah dilakukan secara ketat oleh pihak dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Malang dan juga kedua dewan juri atas nama Faris dan juga Kefur. Bantuin bikin konten-konten karyanya Kota Malang ya, ini. Sementara, Sekda Kota Malang juga memberikan penghargaan bagi pemenang lomba infografis dan videografis. 1, 2, 3. Termasuk kuliner, fotografi. Baik, terima kasih sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pemenang dari lomba infografis dan videografis. Pertama, pemerintah Kota Malang lewat Disporapar itu mengamanatkan Disporapar sebagai pengampu urusan pemerintah daerah bidang pariwisata namanya, di mana salah satu sub urusan pemerintah bidang pariwisata itu adalah tentang pembinaan pengembangan ekonomi kreatif gitu. Nah, di sini Pak Bayaki membuat satu terobosan bagaimana sub urusan ekonomi kreatif di bidang pariwisata ini bisa menjangkau pelaku-pelakunya. Pelaku-pelaku ekonomi kreatif itu mayoritas pasti ada banyak usia-usia muda, tetapi juga tadi kita lihat ada banyak pula pelaku-pelaku insan-insan kreatif ini yang ternyata juga tidak hanya di gen milenial, ada gen X, gen Y, gen Z, komplit itu tadi kalau lihat dari sebaran usianya. Artinya memang tuntutan perkembangan penguasaan teknologi informasi komunikasi di dunia digital yang sekarang ini memang tidak bisa dibendung lagi. Artinya semua generasi ini rasanya memang sangat perlu menguasai jika kita akan beradaptasi untuk mengembangkan diri di profesinya masing-masing. Apakah profesi pelayan masyarakat, profesi jurnalis, ataupun pelaku ekonomi kreatif, ataupun juga pelaku-pelaku bisnis yang lain seperti UMKM. Nah, di sini
dibekali oleh Pak Bayaki dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang memiliki kompetensi tinggi dan sudah diakui profesionalismenya tentang bagaimana membuat suatu konten-konten yang baik, di mana konten ini nanti akan merepresentasikan karyanya, akan merepresentasikan usahanya, akan merepresentasikan kegiatannya, akan dibekali bagaimana secara teknis membuat satu konten yang bagus. Tentunya tadi kita juga berpesan konten-konten seperti ini tetap memiliki nilai edukasi, tetap mengedepankan tentang ideologi bangsa dan negara, tetap mengedepankan lokal wisdom yang kita punya. Seperti itu rekan-rekan. Pak, dukungan dari Pemkot Malang terhadap pelaku ekraf di Kota Malang sendiri seperti apa, Pak? Kalau dukungan pemerintah Kota Malang terhadap pelaku ekraf ada banyak sekali. Tentunya di sini kita mencoba membangun satu ekosistem yang nanti menjadi habitat para pelaku ekonomi kreatif. Malang itu kota besar, kota metropolitan, kota yang dengan jasa perdagangannya, kota dengan wisatanya. Tentunya kita juga memiliki ada banyak sekali pelaku ekraf di semua subsektor. Kalau saat ini teridentifikasi 17 subsektor itu. Nah, disinilah yang dengan ekosistem yang baik ini kita juga berharap dengan mengembangkan ekraf ini juga menjadi peluang kita untuk menekan pengangguran, juga menjadi peluang kita untuk menumbuh kembangkan ekonomi, juga untuk semakin mendongkrak pertumbuhan dan perkembangan kota. Itu yang menjadi sasarannya dengan beragam bentuknya. Salah satunya dengan pembekalan terhadap para pelaku ekraf ini supaya di dalam menjalankan perannya ataupun di dalam menjalankan profesinya ini memiliki bekal pengetahuan yang terus terupgrade, terus terupskill, punya skill yang semakin tinggi gitu. Kalau Kota Kreatif Dunia itu adalah salah satu program di mana Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu menjadi bridging mereka. Kemenparekraf itu punya program menjadi jembatan bagi kabupaten kota di Indonesia yang punya potensi kekhasannya masing-masing untuk kemudian diajukan ke tingkat dunia. Tentunya harus lewat seleksi ketat ini. Dan benar-benar kekhasannya ini memang tidak bisa hanya kamuflase, artinya memang apa yang menjadi kekhasannya itu sudah mengalir di urat nadinya kota tersebut. Sehingga begitu ini nanti kita bisa menjual, kita bisa membrandingkan, kita bisa membawa kekhasan Kota Malang dalam rumpun ekraf ini ke tingkat dunia dengan proses-proses seleksi ketat yang ini masih kita lewati bersama. Nanti Malang, kita berharap Malang bisa ditasbihkan sebagai salah satu kota kreatif dunia. Di sini artinya nanti Malang tidak hanya di regional, Malang tidak hanya nasional, tetapi warga dunia ini nanti akan semakin tahu tentang Kota Malang. Ini yang kita berharap, dongkrakan wisatawan mancanegara, nama harumnya Kota Malang, ini nanti akan bisa semakin dikenal. Dengan semakin banyaknya wisatawan luar negeri, mancanegara yang nanti akan tahu Kota Malang, berkunjung di kita, ini nanti juga akan banyak membuka peluang pertumbuhan ekonomi, usaha-usaha industri, dan juga akan mengangkat sektor-sektor ekraf semakin settle lagi nantinya gitu. Sekali lagi kalau tentang ekonomi kreatif, pembinaan itu kan kita terus berkelanjutan. Ada banyak hal yang kita bangun tentang ekraf ini. Kebijakan-kebijakan bagaimana pelaku ekraf mempunyai kemampuan yang terus meningkat. Bagaimana pelaku-pelaku ekraf ini mempunyai ruang media untuk bisa terus berkarya dan kemudian juga menjadi salah satu upaya kita menyerap lapangan kerja gitu. Kemudian Kota Malang sendiri juga menyediakan co-working space. Di luar ada banyak sekali co-working space komersial ya yang saat ini di Kota Malang juga ada. Tetapi di Pemkot Malang sendiri juga menyediakan beberapa titik co-working space yang sifatnya sosial yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku ekraf yang masih sedang dalam rintisan untuk usahanya itu. Sementara itu, Bayhaki Kepala Dinas Porapar mengatakan
bahwa pembinaan 17 subsektor ekonomi kreatif pembinaan terus dilakukan. Salah satunya pembinaan di dunia advertising yang dinilai sangat penting karena Kota Malang memiliki banyak insan kreatif. Pelatihan atau BIMTEK konten kreator juga merupakan yang kedua kalinya. Dan selain pembinaan semacam ini akan dilakukan pemantauan sehingga mereka terus berkembang. Kita sadari akan menggugah bagi yang melihat. Bagi yang melihat, tertarik sehingga kepingin katakan membeli atau mendapatkan barangnya. Nah, maka pembinaan-pembinaan bagaimana menampilkan di media-media advertising itu menjadi penting bagi teman-teman insan kreatif. Kita punya banyak insan kreatif yang terus kita kuatkan, dan yang tidak boleh kita lupakan pembinaan yang berkelanjutan. Karena mereka itu kan terus akan kita lakukan monitoring, evaluasi, pembinaan, supaya apa? Supaya tidak seperti kena angin hilang gitu aja. Nah, itu harus kita terus kita lakukan pemantauan. Mereka itu sedang seperti apa, dan itu juga nanti ada laporan ke kita yang ini menjadi database kita catat itu sebagai yang sudah kita lakukan seperti itu. Ya, monggo. Hasil monefnya Ekraf gimana Pak? Hasil monefnya Ekraf Yang di bawah skor apa? Jadi untuk yang pelatihan konten kreator sudah 2 kali ya. Sudah 2 kali, dan ini yang terus berkelanjutan, mereka kita monitoring dan nanti akan sampai ke sertifikasi ya. Jadi akan kita beri sertifikat, karena sertifikat itu menjadi penting, menjadi bentuk sebuah kepercayaan, trust bagi masyarakat. Oh, ini sudah punya sertifikat lah. Dengan sertifikat ini akan memberikan bekal kepercayaan kepada konsumennya segala macam. Kalau sudah seperti itu nanti pasti akan menaikkan pelanggannya segala macam. Jadi monitoring kami sampai nanti tidak hanya sebatas memberikan sertifikat, terus akan kita lakukan pemantauannya seperti itu. Peserta yang mengikuti BIMTEK ini juga mengaku senang karena melalui BIMTEK ini bisa membantu mereka dalam mengembangkan usahanya. Salah satunya yakni Ruza Canda, salah seorang pelaku UMKM mengaku pelatihan ini sangat bermanfaat karena melalui konten kreator, usahanya banyak dikenal oleh konsumen dan pendapatannya juga meningkat. Belum mengenal teknologi yang modern gitu. Kayak misalnya nih orang-orang lama, orang-orang pasar yang gimana mereka ini potensinya besar gitu kan. Gitu sih. Jadi sayang banget gitu. Anda sebagai pelaku kreatif, keberadaan teknologi itu membantu atau justru sebaliknya sangat merugikan? Menurutku membantu sih, membantu banget buat kami ya, kalangan-kalangan bagulan, kalangan-kalangan penjual, ekraf, ekonomi, pelaku-pelaku usaha gitu, membantu banget sih Mas. Membantu dalam hal apa? Digital, marketingnya. Pemasarannya lebih meluas gitu lebih kan. luas. Iya benar. Anda mengalami nggak sebelum menggunakan teknologi dan setelah menggunakan teknologi? Mengalami. Apa yang menjadi perbedaan sangat mencolok? Perbedaannya itu kalau dulu itu kan kita penjualannya stuck di situ. Misalnya itu kita nggak bisa meluas kalau nggak dari omongan dari mulut ke mulut gitu kan. Kalau sekarang kan kita cukup buat video atau foto gitu, terus kita lewat Instagram atau TikTok itu udah menyebar luas gitu. Kalau soal pendapatan juga ada perbedaan? Pasti kalau untuk soal pendapatan pasti ada peningkatan juga. Seperti apa perbedaannya yang sangat terlihat? Perbedaannya itu dari berapa menjadi berapa? Dari berapa ya? Dari 15% sekarang bisa sampai 100% loh, bahkan lebih gitu. Itu melalui digital doang. Terus yang bisa kesambung ke era pemerintahan. Jadi pemerintahan juga bisa mengakses UMKM. Gitu. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.